warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Amelia dengan NIM 2016-250018. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Angkatan ke-16 Kampus Akademi Kebidanan Helvetia Pekanbaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anatomi panggul. Terdiri atas dua bagian. Bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Nah, tulang panggul ini terdiri atas 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha yaitu ox coccyx, 1 tulang kelangkang ox sacrum, dan 1 tulang tungging ox coccyx. Tulang pangkal paha ini terdiri atas 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tulang usus os ilium, tulang duduk os ischium, dan tulang kemaluan os pubis. Pada tulang usus ini terdapat pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut dengan sias, spina iliaca anterior superior. Nah, di bawah sias terdapat CI yang disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Pada bagian crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut dengan sips, spina iliaca posterior superior. Nah, di bawah sips ini terdapat tonjolan juga yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat teki yang disebut dengan incisura ischiadica major. Nah, di bawah incisura ischiadica major ini terdapat pinggiran yang berduri disebut dengan spina ischiadica. Nah, di bawah spina ischiadica ini terdapat teki yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Pinggiran bawah tulang duduk yang sangat tebal yang menopang berat badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut dengan foramen obturatorium. Di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Nah, tungkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior osis pubis. Yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior osis pubis. Pada ramus inferior kiri dan kanan yang membentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang berbentuk segitiga terdiri dari 5 ruas tulang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Lubang ini dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Nah, pada bagian dari os sacrum yang terdapat tonjolan disebut dengan promontorium. Nah, pada bagian os sacrum ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Tulang tungging berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul tambah besar. Kecil ditentukan oleh 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil berbentuk bulat oval, batas-batasnya yaitu promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simpisis. Pintu atas panggul ditentukan dari 3 ukuran. Yang pertama, diameter conjugata vera yang diukur dari muka belakang promontorium ke pinggir atas simpisis pubis dengan ukuran 11 cm. Diameter conjugata versa diukur dari ukuran melintang dari linea innominata diambil tegak lurus dari conjugata vera dengan diameter 12,5 cm. Yang terakhir, diameter conjugata oblik diambil dari ukuran serong articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum dengan diameter 13 cm.
Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischioticum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Segitiga dibatasi oleh arcus pubis. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran, yaitu yang pertama, ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum dengan diameter 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuber ischioticum kiri dan kanan dengan diameter 10,5 cm. Yang terakhir, diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan, ukuran melintang 7,5 cm. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu anatomi panggul. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami